Boleh nggak minta lirik lagu yang pernah dinyanyikan? Coba. Waktu pacaran tersandung batu, kau bilang sayang. Waktu pacaran ku pinta bunga, kau beri selendang. Rasanya terbang jiwa ragaku, dirayu-rayu. Rasanya tidur di atas awan, bergandeng tangan. Biasa bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys, salam jumpa bagi teman-teman seluruh yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Tepatnya saya orang Sumatera Selatan, ya kita berada di Palembang. Sekarang kita kedatangan tamu dari jauh guys. Tepatnya dari Jakarta. Mungkin Anda kelahiran tahun 90 ke atas mungkin nggak kenal nih artis kita. Kita langsung aja kepada ke tamu kita ya, Mbak Lucy Bayar. Ya. Silakan Mbak Lucy Bayar untuk memperkenalkan namanya kepada pemirsa. Oke, terima kasih Bang Syarif Umar. Halo teman-teman di seluruh Nusantara yang kami cintai. Selamat jumpa dengan kami dari BOS, Bincang Orang-Orang Santai. Ya. Jadi kali ini perkenalkan, nama saya Lucy Bayar. Saya penyanyi Obi Mesak, Bang Obi Mesak. Dulu pernah pasti tahu judul lagu Waktu Pacaran tahun 1990. Apa judulnya Mbak? Waktu Pacaran. Waktu pacaran. Ciptaan Bang Obi Mesak, satu album itu. Satu album. Iya, pernah saya rekaman. Sama yang ini, yang apa, yang pecah beling ya? Bukan? Pecah piring. Oh, pecah salah. Pecah piring, nomor 2, nomor 3 dan lain-lain ada juga di situ di album. Iya. Jadi bertepatan juga waktu itu, kalau ingat lagu Isabella dari Malaysia itu sempat booming juga, bertepatan dengan lagu itu, karena sebelumnya itu lagu apa ya, dangdut waktu itu ya. Jadi terus Bang Obi ini masuk untuk lagu-lagu yang pop. Oh. Alhamdulillah memang sampai dikenal ke luar negeri lagu itu. Itu boleh tahu waktu Mbak, kita awal aja ya cerita dari karir Mbak, merintis karir dari awal itu dari tahun berapa ya? Usia Mbak pada saat itu berapa usia Mbak Lucy? Oke, untuk menyanyi ini saya bukan otodidak. Jadi memang dari awal itu saya ikut Bina Vokalia dari kelas 5 SD hingga kuliah. Saya berapa tahun ya? Ada 15 tahun saya kuliah. Setiap seminggu 2 kali saya latihan vokal. Itu perlu, karena untuk melatih suara kita supaya tetap prima dan mempunyai power. Jadi dari situ, dari Bina Vokalia itulah saya merintis, ikut perlombaan selalu, ya alhamdulillah juara 1 terus hingga mencapai ke internasional. Tahun 2016 saya berangkat ke Netherlands untuk mewakili perwakilan dari Indonesia ke Belanda dalam acara Tom Tom Fair. Di situ selama 2 minggu. 2 minggu saya mewakili dalam hal seni budaya keroncong. Keroncong itu sulit loh. Sulit ya? Ya. Cengkoknya itu apa? Cengkok ya? dan juga teknik nafas. Terutama juga kita nih ke luar negeri juga harus punya skill ya. Skillnya tuh dalam bahasa, dimana audiensnya ini mereka memakai bahasa Inggris. Jadi tolong deh. Saat kita potong ini Mbak Lucy, pada saat Mbak Lucy ke luar negeri itu Mbak Lucy kesulitan dengan bahasa orang bule itu, bahasa Inggrisnya? Sulit nggak kira? Alhamdulillah pada saat saya keluar negeri memang basic sudah
ya kita kan SMP diajari bahasa Inggris juga kan. Oh, iya. Nah juga ada les-les bahasa Inggris juga. Jadi harus tahu lah untuk conversation aja, untuk percakapan. Jadi kalau misalnya di panggung, supaya mereka tahu apa yang kita nyanyikan, isinya mengenai apa, dan kita ceritakan kepada mereka. Mereka sangat antusias karena seperti kita ketahui bahwasanya dulu Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Tentunya sejarah Indonesia paling banyak dikenal oleh bangsa Belanda, dan mereka ini mempunyai keturunan paling banyak sampai 7 turunan. Karena memang iya, dan di sana juga ada namanya kota Suriname ya. Suriname itu banyak orang Jawa. Orang Jawa ya. Iya. Jadi dari situ karir saya ya untuk internasional ya, terus hingga ke Malaysia, ke Singapura, terus ya kalau Indonesia sudah semuanya alhamdulillah. Sudah dikelilingin, Mbak. Kecuali belum yang Papua belum. Papua ya. Iya. Tapi lagu Papua udah dinyanyiin. Sudah dinyanyikan, ada dalam satu album lagu-lagu daerah kompilasi. Di situ apa ya, hak miliknya Aliansi Indonesia. Saya sekaligus menciptakan lagu untuk salah satu lembaga Aliansi Indonesia, yaitu Mars Aliansi Indonesia. Dalam satu album itu juga ada 11 lagu daerah dari Sabang hingga Merauke. Kira-kira Mbak, ya seandainya kalau ada produser atau apa, sampai sekarang Mbak aktif nggak di dunia entertain seperti menyanyi? Seandainya kalau ada produser yang menginginkan suatu album ya, single ya buat Mbak, kira-kira Mbak masih menerima nggak gitu? Seandainya ada produser dinawarin? Ya insya Allah, soalnya begini, kita juga harus tahu diri kita sendiri, kemampuan kita. Kan seiring berjalan usia ini, otomatis power kita juga turun. Pertama itu, kedua, memang harus dilatih setiap hari, kita harus latihan suara, latihan vokal. Jadi suara kita tidak turun gitu. Tapi kalau saya dengar suara Mbak Lucy ini kayaknya nggak berubah, Mbak. Udah itu apa ya? Apa tuh kiat-kiatnya supaya suara kita tuh bisa dijaga, nggak berubah? Kiat-kiatnya apa, Mbak? Ya, menghindari makanan-makanan yang tidak diperbolehkan seperti minum es, pedas-pedas, makan gorengan, itu sudah pantangan buat saya. Karena memang itu yang nggak boleh. Kalau saya nggak ada pantangannya, Mbak, saya. Apa aja saya makan sumpah kita. Karena saya ngerti suara saya memang nggak jual. Kalau Mbak Lucy memang jual suara. Oh iya pemirsa, ini Bang Salim Umar, salah satu penyanyi juga beliau ini. Suaranya mirip Baby Romeo loh. Kalau aku dengerin beliau ini nyanyi lagu Bunga Terakhir, gitu, mirip 11-12. Saya aja nggak ngerasa ini. Kehebatan jatuh keren Pak. Ini yang namanya bincang-bincang santai Mbak. Kita masih porsi santai, jadi nggak tegang gitu Mbak ya. Iya, nggak apa-apa. Waktu misalnya seandainya gini nih, Mbak dulu pernah meniti karir ke luar negeri, pernah nggak langsung show di panggung secara langsung di hadapan orang-orang bule, pernah nggak gitu Mbak? Secara langsung? Ya sudah, tadi kan sudah saya ceritakan, saya show di Tompang Fair itu. Oh, berarti saya nggak dengar. Banyak juga event-event yang lain, jadi saya selain menyanyi itu juga MC. Lalu mengajar mengaji, lalu banyak, ya? paduan suara, mengajar paduan suara, mengajar vokal, juga. Jadi apapun, insya Allah apapun yang bergerak dalam bidang entertain itu saya kerjakan selagi saya mampu. Boleh nggak minta lirik lagu yang pernah dinyanyikan? Coba. Waktu pacaran tersandung batu, kau bilang sayang. Waktu pacaran ku pinta bunga, kau beri selendang. Rasanya terbang jiwa ragaku, dirayu-rayu. Rasanya tidur di atas awan, bergandeng tangan.
mana juga saya pernah mendengarkan suara Mbak Lucy Baya ini memang suaranya nggak berubah, nggak ada pecah-pecahnya, nggak ada bulat gitu. Saya akan coba lagi yang aneh ya, karena memang waktu saya ke Belanda itu kan saya mewakili Indonesia untuk lagu keroncong. Boleh nggak saya nyanyi? Boleh. Dikit aja. Karena gini Pak, lagu keroncong itu lagu yang sangat sulit, nggak semua orang yang bisa menyanyikan lagu keroncong ini, karena cengkok ya. Bukan cengkok aja, teknik nafas. Teknik nafas juga ya? Iya. Coba, contohnya gimana? Yening tawan ana lintang cahayu Udah anak-anak. aku ngenteni Luar biasa. Tekamu marang miko ing angkoso. Luar biasa suaranya Mbak. Ini nggak ada yang bisa ngikutin suara kayak gini, sulit. Emang apa keroncong tuh nada yang nggak semua orang bisa nyanyiin, karena orang-orang yang tertentu yang bisa nyanyiin, ya pocong, sendal bolong gitu. Nanti kita ada tamu Mbak, kita nanti kedatangan tamu, seorang tamu yang praktisi supranatural ya, kita datangkan dan dia bisa melihat secara langsung aura apa yang ada di tubuh kita. Kita langsung aja sambut. Ini juga saudara kita Imam. Silakan. Pak Santos. Selamat siang. Selamat siang. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Siap. Agak sini dikit, kok biar terlihat kameranya. Oke, tolong perkenalkan siapa namanya, pulang kemana, matinya kapan? Jadi boleh ngomong ya? Oh boleh. Kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam rahayu, nusa bangsa. Oke, Ya masih alhamdulillah bersama Bapak Syarif Umar dan tamu kita. Lucy Baya. Ya, Alhamdulillah alhamdulillah. jauh nih tamu kita dari Surabaya nih. Dari mana Pak? Dari Jakarta. Jakarta ya. Benar ya. Asalnya Surabaya. Asalnya, masya Allah. Jadi gimana ya Pak? Jadi pemirsa, kita kedatangan seorang yang diberikan oleh Tuhan kelebihan, yaitu seorang praktisi supranatural, inilah Pak Imam ya. Boleh kalau Pak Lucy mau nanya-nanya dengan Pak Imam tentang diri, tentang apa, dia bisa nih. Pak Imam dulu, Hah? Pak Sarif dulu. Saya nanya, Apa yang mau ditanyakan? saya mau nanya apa? Ya, saya mau nanya Mas Ya. Imam. Ya. Mas Imam ini bergerak dalam bidang supranatural itu sejak kapan? Kalau untuk dibilang, kalau bahasa sekarang supranatural itu kita, kalau untuk bergeraknya ya, tapi kalau untuk bergerak apa sudah bisa? Ya, artinya dimulai sejak kapan? Kalau dari penglihatan mata kasat lahir Ya. itu dari kecil, sudah dari kecil. Tapi untuk bisa membantu sesama saudara kaum muslim muslimat yaitu di usia setelah lulus SMA. Nah, Subhanallah ya. yang mungkin pesan-pesan orang tua yang sampai saat ini masih saya jaga. Jadi intinya menolong tanpa pamrih, harus seikhlasnya, jangan ada apanya dalam menolong. Betul. Membuat pahala juga bagi Mas Imam sekeluarga ya, karena saling menolong itu sangat penting dalam kehidupan. Terus seperti apa? Apa ada pesan dan kesan selama menjalani proses mengobati orang yang kira-kira terkena, kadang-kadang ada yang terkena kayak santet, atau mereka-mereka ini terkena penyakit yang didiagnosis dokter ini sebenarnya tidak ada, Ada. tapi di si Blank, pasien ya. ini Ngerasa ada penyakit. merasa ada penyakit. Kayak gitu. Seperti apa itu? Seperti apa mengatasi Boleh kan? pemirsa tahu? Boleh kita katakan itu kan penyakit gaib ya. Ya, Yang nggak bisa belum tentu diatasi oleh apa istilahnya
dokter gitu. Ya, kalau untuk menghadapi hal-hal yang seperti dibilang tersebut, ya kalau dalam pengobatan yang saya lakoni dan saya jalani, ya terutama untuk perihal-perihal yang di luar non medis, bisa dibilang seperti kayak orang santet atau Iya. apa ya, itu saya langsung mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan medianya apa yang diberikan petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui lantaran kata hati. Iya, betul. Nah, beserta kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Begitu juga untuk para yang dulur yang kita bantu ya, mau saudara maupun saudari yang kita jumpai. Saya sebelum melakoni dalam perihal tersebut untuk menindaklanjutin proses pengobatannya itu saya pahamin dulu dari segi hal yang mereka rasakan. Ternyata saya lihat semua ini, mereka ini rata-rata mudah terkena. Itu karenanya hilang keyakinan mereka, dan mereka pun juga kurang safety dalam menjalani diri mereka. Seperti apa safety-nya tadi? Ibadah. Ada istilahnya apa ya? Kalau kita nih safety apa? Keamanan untuk diri sendiri ya? Ya, karena ibadah itu perlu Mbak Syarif. Iya. Untuk kita safety, protect lah untuk di badan ya. Nah, buat dulur ya kaum muslim muslimat, pesan buat yang lain untuk hal gaib kita harus yakin, kita harus percaya, karena Allah maha segalanya. Tetapi ingat, selagi Allah masih memberikan kita kesempatan, beribadahlah selagi kita masih bisa menjalankan ibadah tersebut. Jangan putus, tanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta mohon doa dengan maha kekasihnya. Amin, amin. Kalau boleh tahu cerita Pak Imam tentang pengobatan yang pernah Pak Imam bantu orang-orang ya, orang-orang yang terzolimi atau yang teraniaya, kira-kira yang berkesan tuh apa orang yang minta tolong Pak Imam? Apa disantet? Ini Apa pihak kepolisian dibantu? ini kanker payudara. Kanker payudara, saya pernah menolong ibu-ibu yang terkena kanker payudara stadium 3. Udah Udah ada benjolan ya, sudah ada benjolan. Iya. Tetapi alhamdulillah berkat mukjizat kuasa Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keyakinan yang kita jalani, ya kita mohon, kita cuman bermodalan air putih lah atau air biasa mineral untuk dikonsumsi. Alhamdulillah Allah ijabah kasih mukjizat, dan Allah angkat tanpa ada bekas sedikit pun. Wah, luar biasa. Kasih hapus pemirsa. Wah, luar Ya, bagi biasa. pemirsa yang ingin melakukan mungkin ada saudara atau diri Anda sendiri yang mempunyai penyakit yang secara medis itu sebenarnya tidak ada, tapi ini kan kita bicara mengenai non medis. Non-medis, ya. Siapa tahu melalui Mas Imam Santoso ini pemirsa ini bisa sembuh, insya Allah atas kuasa Allah ya, melalui beliau ini. Karena memang beliau ini Pak Mas Imamnya ini asli mana? Kalau orang tua laki-laki itu Cirebon, Kasepuan. Iya, iya. Tapi kalau orang tua perempuan itu Tanjung Raja. Oh iya, Ogan Ilir ya, Ogan Palembang. Ilir. Jadi bapak orang Cirebon. Cirebon, Kasepuan. Kalau saya dengar cerita bapaknya sampean ya, Ya. Mas Imam, katanya masih keturunan susunan, benar? Ya, Dari Cirebon, dari apa nyebutnya? Kesultanan ya? Kasepuan. Kesepuan Cirebon. Cirebon, Sunan Gunung Jati. Ya. Itu kalau saya dengar cerita Pak Imam tuh namanya ada di sana, Ya, betul. di sisi lain itu ya. Ya. Oh, berarti Pak Imam ini secara nggak langsung masih keturunan ya? Iya, Ya. kalau keturunan Sesepuh langsung Cirebon ya. seperti pisang dari Ya secara nggak langsung ya dari siapa? Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, subhanallah. Luar biasa. Kasih hapus. Ini kecil-kecil badan orangnya ya. Gak nyangka ya. Gak nyangka tapi keturunan dari Sunan Gunung Jati, subhanallah. Iya, salah satunya pasien adalah saya sendiri. Nah. Saya pernah diobati oleh beliau. Nah. Alhamdulillah. Jadi kalau saya boleh cerita nih guys, ini beliau ini saya juga pernah melihat. Ya, saya bukan menyombongkan diri, saya juga merasa ada. Tapi saya ditipu sama jinnya Mbak ini. Saya lihat
saya lihat itu daftar kalau di kedokteran apa namanya? Di akomodatif itu USG. USG. Itu saya lihat di USG-nya kayaknya ada orang jenggotan pakai cabang ini, pakai belangkon. Saya lihat terus kayak siapa ya? Raden. Bukan, wah, si wali Allah ini siapa namanya? Si Abdul Qadir Jalani. Karena jin ini, karena dia mungkin takut sama aku, dia nyerupain si Abdul Qadir Jalani. Akhirnya saya nangis, diketawain sama orang, diketawain orang yang pintar lagi, diketawain itu jin katanya. Ya. Itu nyaman supaya kamu tertarik sama dia, tidak membaca-bacakan suatu ayat. Ya. Mungkin gitu. Nah, jadi saya lihat ya akhirnya saya dibodohin sama jin ini. Nah, untung ada Pak Imam ini pemirsa. Pak Imam ini, beliau ini berjodoh dengan Pak Imam, akhirnya Pak Imam yang bisa menanggulangi penyakitnya. Alhamdulillah sudah selesai, sudah Itu. tidak sakit lagi, sudah tidak aneh lagi. Iya. Ya. Karena memang selama ini sih saya tuh merasa bahwa saya ditumpangi sama Iya. jin yang ada di tubuh ini. Tapi kalau saya lihat ya Pak Imam, ya saya ngerti sedikit-sedikit. Pak. Iya, ya, boleh. Begitu kalau saya lihat Mbak ini agak kosong, mudah naik ditumpangi. Iya. Jadi gitu, mudah di apa sih tadi? Saya tidak kosong. Bukan, maksudnya gini Mbak. Bukan kosong, maksudnya apa? Bukan iman, bukan apa. Karena saat Mbak teralihkan pikiran, saat teralihkan, itu nanti masuk. Gimana kalau menurut Pak Imam? Ya kalau untuk saya sih ya mungkin kemarin ya namanya kita mungkin ibadah ya balik ke ibadah ya. Ya alhamdulillah mungkin sekarang ibadah Mbak Lusbaya semakin Ini ya. membaik lah dan semakin Sini semakin bagus ya. energi. Ya, Terkadang jadi kita makin nih, kuat ya. Ya. terkadang ya kita ada yang namanya celah, Jangan terkadang terkiding aja. namanya celah yang kosong itulah sama jin dimanfaatkan untuk mereka semuanya itu masuk. Ya betul. Iya, karena sedikit banyak juga kita sebelum kita lahir jin-jin itu sudah ada di muka bumi ini. Jadi kita harus percaya adanya gaib. Benar. Dalam Islam juga. Jadi ada ayat menyatakan wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun ya. Ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku kata Allah ya. Iya. Jadi yang disebut itu manusia dan jin untuk beribadah, bukannya iblis setan ya. Gitu. Ada salah satu trik dalam sulap yang dilakukan oleh Mas Imam. Yang saya tahu mungkin pemirsa tidak tahu triknya itu seperti apa. Iya. Boleh diperlihatkan? Iya. Karena kalau untuk pengobatan sih ya itu harus ada pasien gitu. Nah kalau Pak Sarip ini sebagai pasien Iya. tidak bisa karena tidak sakit gitu. Tidak sakit. Saya Jadi- ini bukan pasien biasa Mbak, saya pasien su. Jadi kita boleh Mas Imam menunjukkan. Ya, kalau itu Eksistensinya cuman hiburan sih, Mas. Hiburan semata dan itu pun juga buat menghibur. Ya, bahwa sesungguhnya kita berhadapan dengan siapapun yang kita bantu itu ya kita selain dia merasakan kesusahan, kita jangan buat dia susah. Oh iya. Kita harus hibur, kita harus rileks dan kita arahkan, kita ingatkan bahwa di dirimu yakin Allah pasti bantu. Ini kalau saya tanya lebih mendalam lagi boleh ya? Boleh. Mas Imam ya, saya panggil Mas aja, nggak usah Bapak ya. Oh, silakan. Karena belum tua ya. Anak satu. Panggil Mas ya. Ya, ya, Pak. Jadi pengalaman Anda yang pernah berkesan umpamanya ada nggak yang kira-kira yang santet dilawan dengan santet? Seandainya ada yang ngasih guna-guna terhadap pasien Anda, pernah nggak Anda bertemu yang pasien yang kena santet? Ini yang ngirim ini melawan. Sering. Apa reaksi Anda? Apa gimana? Ya kalau saya menyikapin itu sering, kadang di atas rumah itu kan. Ketika kita membantu pasien tersebut dalam mengatasi apa yang dialami itu, ya alhamdulillah itu Allah masih menjaga kita. Allah masih lindungi saya. Ya ketika ada benturan ada apa itu ya cuma di Ada kira-kira ada bola api kayak Banaspati itu nyerang ke rumah? Ada. Itu pernah salah satu kejadian dari di daerah Semabang ya, daerah
Mabang ya, kota Palembang ya. Oh. Itu dia kena santet, tetapi mungkin yang membuat atau yang lagi ingin menjahilinya Iya. melawan apa yang kita Iya. bantu. Ya alhamdulillah, Allah kasih, Allah sayang, Allah ridhoi dan Allah jaga kita. Ya alhamdulillah, serangan mereka itu tidak ada Tidak ada reaksi ke kita. tidak ada reaksi ke kita. Alhamdulillah ya. Kuncinya sih buat Pak Syarif, Pak Lusibaya dan saudara, tanamkan keyakinan kepada Allah, arahkan hati ini untuk beribadah kepada Allah. Jangan putus, dimanapun berada, Amin. Allah kasih, Allah sayang, Allah ridho dan Allah hadirkan. Jadikan mahabbah kepada Allah. Wah. Amin. Hamba wibawa ya. Luar biasa Pak ini. Udah jauh ya ini kajiannya. Apa yang mau ditanyakan tentang Sudah. agama di zaman sekarang ini? Malu sih? Sudah cukup. Udah cukup ya? Sudah cukup. Oke. Oke pemirsa, selesai sudah acara kita pada hari ini dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di waktu dan acara yang sama. Tetap di bos. Nah, tetap di Bos. Bos bicara orang Orang santai. santai. Oke, bicara orang santai maksudnya.